Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa semua bagian yang ada di muka bumi tersusun dari zat-zat kimia. Bahkan bukan hanya yang ada di bumi, di dalam tata surya kita pun semuanya tersusun dari zat-zat kimia. Bahkan seluruh galaksi yang ada di jagat raya ini juga tersusun dari zat-zat kimia. Lalu, apa peranan ilmu kimia dalam kehidupan? Ilmu kimia digunakan sebagai ilmu terapan dalam berbagai bidang. Peranan ilmu kimia antara lain di bidang kesehatan, biologi, komputasi, lingkungan, pertanian, arkeologi, hukum, militer, industri, geologi, fotografi dan seni, bidang pangan, dan bidang-bidang yang lain. Yang pertama, di bidang kesehatan. Peranan ilmu kimia di bidang kesehatan cenderung biasanya masuk ke dalam bidang kefarmasian atau farmasi. Dalam hal ini contohnya yaitu obat-obatan. Semua obat-obatan merupakan bahan-bahan kimia, baik itu obat yang dibuat secara medis ataupun obat alami atau yang biasa kita sebut sebagai obat herbal. Itu semua adalah bagian dari kimia. Kemudian sinar X. Ketika seseorang ingin melakukan ronsen, maka sinar yang ditembakkan yaitu sinar X. Yang kedua, bidang pertanian. Peranan ilmu kimia di bidang pertanian, yang pertama adalah pupuk. Kita bisa ambil contoh pupuk NPK, ZE, dan sebagainya. Kemudian, pestisida atau pembasmi hama. Bisa pestisida, herbisida, insektisida, semuanya menggunakan bahan-bahan terapan ilmu kimia. Kemudian bidang industri. Pada bidang industri, banyak sekali peranannya, yaitu antara lain mesin-mesin pabrik. Semua mesin pabrik di industri manapun itu menggunakan logam, dan logam merupakan bagian dari ilmu kimia. Bagaimana membuat logam yang kuat, bagaimana membuat logam yang ringan, itu menggunakan prinsip-prinsip terapan ilmu kimia. Kemudian, pada industri cat juga menggunakan bahan-bahan kimia dan terapan ilmu kimia. Di bidang industri yang lain, kita sangat sering melihat adalah pipa ataupun PVC. PVC singkatan dari polyvinyl klorida, yaitu polimer dari vinyl klorida. Ini sangat dekat kaitannya dengan ilmu kimia. Peranan ilmu kimia selanjutnya yaitu di bidang biologi. Peranan ilmu kimia di bidang biologi yaitu proses kimia dalam tubuh, contohnya pencernaan, pernafasan, dan metabolisme. Ini juga bagian dari peranan ilmu kimia di bidang biologi. Metabolisme lemak, metabolisme protein, proses pernafasan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bidang arkeologi. Peranan ilmu kimia di bidang arkeologi, nah ini adalah fosil ya. Jadi biasanya dalam penemuan fosil itu ditentukan kira-kira berapa umur dari fosil tersebut. Maka penentuan usia fosil dapat digunakan dengan radioisotop C14. Peranan ilmu kimia selanjutnya yaitu bidang geologi. Pada bidang geologi, ilmu kimia biasanya digunakan untuk menentukan unsur dalam batuan dan kadarnya. Jadi, unsur-unsur itu bisa diperoleh dari berbagai mineral di alam. Berikutnya, pada bidang komputasi,
Pada bidang komputasi, peranan ilmu kimia bisa digunakan misalnya dalam pembuatan microchip, kemudian perangkat komputer, misalkan saja bodi monitor, bodi atau casing CPU dan sebagainya. Bahkan semua komponen dari komputer ataupun handphone ataupun gadget kita semuanya berasal dari bahan-bahan kimia. Peranan ilmu kimia berikutnya pada bidang hukum. Di bidang hukum, ilmu kimia biasanya digunakan dalam uji tes DNA, kemudian juga bisa digunakan dalam tes urin. Jadi, ilmu kimia juga berperan ketika terdapat kasus-kasus kriminal ataupun ketika kita ingin mengetes DNA seseorang dengan orang yang lain. Berikutnya, ilmu kimia atau peranan ilmu kimia di bidang fotografi dan seni. Bidang fotografi dan seni biasanya kita mengenal film foto atau kertas foto itu menggunakan senyawa AGBR, AGI dalam pembuatannya. Kemudian kanvas, cat, kuas, dan lain-lain itu juga merupakan bagian dari kimia. Berikutnya di bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan, ilmu kimia biasanya digunakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, misalnya pencemaran air dan pencemaran udara. Pencemaran air biasanya ditambahkan senyawa tertentu untuk membersihkan air ataupun menjernihkan air. Sedangkan pencemaran udara bisa dilakukan dengan cara membuat saringan pada ujung cerobong asap, kemudian zat-zat berbahaya disaring, dan yang dilepaskan adalah zat-zat yang tidak berbahaya. Selanjutnya, peranan ilmu kimia di bidang militer. Pada bidang ini, ilmu kimia bisa digunakan dalam pembuatan senjata, mulai dari peralatan senjata, peluru, dan sebagainya. Kemudian dalam pembuatan alat perang, semua bagian dari seluruh alat perang, mulai dari tank baja, pesawat tempur, kapal selam, kapal induk, dan sebagainya, itu merupakan berasal dari bahan-bahan kimia, yaitu logam. Bahkan senjata paling mutakhir pun, misalnya nuklir dan bom atom, itu juga merupakan bahan-bahan kimia. Kemudian selanjutnya peranan ilmu kimia dalam bidang pangan. Pada bidang pangan, peranan ilmu kimia bisa kita lihat dalam proses pengawetan makanan, misalnya dilakukan fermentasi makanan. Kemudian selanjutnya dalam bidang kemasan makanan. Kemasan-kemasan atau makanan ringan yang kita makan biasanya terbuat dari aluminium foil. Itu juga merupakan inovasi dari ilmu kimia pada bidang pangan. Nah, pasti ada contoh-contoh lain yang bisa kamu temukan di sekitarmu. Maka untuk peranan ilmu kimia masih bisa pada bidang-bidang yang lain.